Bismillah. Oke sih. Ya, sepulang dari Aruk kemarin, getar agak sedikit bermasalah sih. Jadi kayaknya kelistrikannya ini konslet. Kalau di starter dia padam. Nah tuh. Nah. Klaksonnya juga agak seret. Ada-ada aja ya. Getar minta jajan. Oke. Bismillah. Sambil jalan aja. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hey, what's up teman-teman, kembali lagi bersama Bang Ning, semua vlogger tersantai dari Singkawang. Wow, gimana kabar teman-teman di pagi hari yang sangat indah dan cerah ini? Cerah dari mana cuy? Mendung. Ya, semoga teman-teman selalu baik-baik sayang ya, selalu sehat-sehat saja, dan semoga kita juga selalu dan senantiasa dalam melindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita kemudahan dan kelancaran guna menggapai rezekinya yang halalan thayyiban wal barakah. Amin Allahumma amin. Oke teman-teman, sedikit sharing aja di pagi hari ini. Bang Ning mau sedikit bercerita ya kepada teman-teman ya, tentang perjalanan kemarin, kegiatan di Aruk ya, baik itu kegiatan intinya ataupun perjalanannya gitu ya. Yang pertama Bang Ning sedikit mau sharing dulu terkait penggunaan bahan bakar dari si getar ya, selama perjalanan dari Singkawang menuju Aruk dan dari Aruk menuju Singkawang. Kemarin itu Bang Ning keluar, turun dari rumah itu sekitar jam setengah 4 subuh. Ya, kemarin itu ngumpul di gerbang Melayu perbatasan antara Singkawang dan Kabupaten Sambas ya teman-teman ya, tepatnya di daerah Kecamatan Semelagi Kecil ya kalau Bang Ning nggak salah ya. Nah kemarin itu ngumpul di sana, terus nunggu-nunggu gitu kan sampai jam 4 kita caw dari lokasi tersebut ya. Seperti yang teman-teman lihat, itu kurang lebih ada, pas awal turun itu ada 11 unit. Nah, pengisian bahan bakar Bang Ning ingin sedikit sharing. Bang Ning awalnya itu ngisi bahan bakar itu di Stapuk ya, SPBU Stapuk itu sekitar 32.000, karena pas pada saat itu tuh posisi si getar masih setengah ya bahan bakarnya ya. Bang Ning pakai Pertamax, ngisi 32.000 yang pertama. Kemudian perjalanan lagi kita mampir di Tebas, tikung pertama, dan lanjut lagi habis sholat subuh itu kita tembak ke simpang pertigaan Galing buat pergi sarapan. Nah habis sarapan Bang Ning ngisi lagi di pada waktu itu masih setengah ya teman-teman ya untuk bahan bakarnya si getar, karena di pertigaan Galing itu nggak nyediain Pertamax pada saat itu ya, Pertamaxnya lagi kosong. Jadi Bang Ning langsung tembak ke pertigaan Aruk dan Sungai Bening. Sebelumnya itu ada SPBU gitu kan. Nah di situ Bang Ning ngisi Pertamax kurang lebih 39.000 ya. Nah kemudian kita lanjut tembak ke PLBN Aruk dengan kegiatan-kegiatannya dan lain segala macamnya. Tepat jam 2 siang setelah makan siang Bang Ning turun lanjut dari PLBN Aruk itu menuju Singkawang ya kan, ngisi lagi itu terakhir kemarin di daerah Tebas ya kalau nggak salah, itu ngisi full tank lagi Pertamax 3 kali itu Pertamax sekitar 38.000 ya, 38.000 yang terakhir. Nah jadi total keseluruhan Bang Ning penggunaan bahan bakar itu dari Singkawang menuju Aruk, dari Aruk lagi menuju ke Singkawang itu dengan 3 kali pengisian Pertamax ya teman-teman ya. Total keseluruhan itu kurang lebih 110.000,
Kalau dibagi berapa tuh? Kalau nggak salah pertama kan 13.200 apa 13.600 itu. Jadi ya nggak nyampe 10 liter ya teman-teman ya untuk perjalanan jarak tempuh berapa ratus kilo ya. Bang Ning spill di bawah aja. Ya kurang lebih segitu kalau untuk penggunaan bahan bakar. Nah kalau untuk jajan segala macam ya kurang lebih habis hampir 100 juga ya. Jadi Bang Ning keluar dari Singkawang balik lagi ke Singkawang itu bawa 300.000, nyisain sekitar 70.000 apa ya Bang Ning nyisain ya. Ya kurang lebih 230 lah habis waktu perjalanan kemarin ke Aruk. Itu juga ya Bang Ning ya makan, nyemil ya nyemil gitu sebagaimana normalnya kita perjalanan. Nah ya jajan itu riding. Nah terkait kegiatan ya teman-teman ya, nah ini benar-benar pengalaman pribadi dan cukup menjadi sebuah pelajaran bagi Bang Ning, dan juga ingin Bang Ning sharingkan kepada teman-teman. Semoga ketika teman-teman membuat kegiatan itu hal ini nggak terjadi gitu. Ternyata kemarin kegiatannya itu terbilang berjalan sesuai dengan rencana mungkin ya, rencana B mungkin ya, bukan rencana A nya. Karena ya dari tim penyelenggara sendiri Bang Ning kurang paham ya bagaimana komitmen mereka, bagaimana kekonsistensian mereka, bagaimana persiapan mereka, prepare-nya seperti apa, briefingnya tuh kayak gimana gitu kan. Yang jelas yang tujuan yang rundown awalnya itu kita seharusnya jam 8 pagi udah berada di Aruk PLBN. Oleh sebab itu Bang Ning dan teman-teman dari sekelas MX King, dan di situ ada Bang Ipung, Bang Eko dan yang lainnya, kita turun lebih awal, bahkan jam 3 lewat itu kita udah turun dari Singkawangnya persis itu jam 4 ya. Nah jadi kita memang udah nge-prepare turun di awal gitu kan, biar yang pertama biar kita bisa terbebas dari razia yang ada di Sambas ya, walaupun pada kenyataannya pada hari itu tuh nggak ada razia di Sambas ya kan, karena teman-teman dari sekelas MX King itu pakai knalpot racingnya gahar banget gitu kan. Nah kemudian kita sharing berjalan gitu sambil koordinasi di grup bersama dengan tim-tim yang lainnya. Ternyata si penyelenggara sendiri mampir di daerah Tebas ya kan, di tikung pertama sekitaran situ, istirahat terlebih dahulu. Dan lebih kerennya lagi Bang Ning dapat informasi mereka baru turun dari Tebas itu jam 8 pada saat kita lagi perjalanan mau menuju ke tempat makan ya teman-teman ya. Jadi di situ ya karena kita dapat informasi dari pihak penyelenggara aja belum turun, ya udah kita santai-santai. Kita juga sempat baring-baring juga di situ di tempat makan kemarin, yang Bang Ning nggak sempat bikin videonya ya karena memang posisinya kita lagi lapar gitu. Udah nggak kepikiran lagi mau nge-record video gitu. Di awalnya doang pas berhenti. Nah jadi di situ kita mampir makan cukup lama dan lanjut lagi dari tempat itu ke Aruknya, langsung ke PLBN-nya kita tembak jam 9.30 kurang lebih ya. Kita tuh udah nyampe di PLBN Aruk, dan itu kita langsung posisiin motor di depan, parkir ya sebagaimana teman-teman lihat kemarin di video ya Bang Ning parkir ya. Kayaknya ada ya Bang Ning lupa juga. Nah kemudian kita parkir, kita atur posisi motor, habis itu kita masuk ke dalam ke daerah Pasar Rakyat dan makan ngemil-ngemil di situ sambil yang lainnya juga karena ada beberapa teman-teman yang memang nggak sempet tidur tadi malamnya gitu kan, jadi ada yang tidur juga di masjid gitu. Sekian lama kita nunggu, kurang lebih 1 jaman ya, kurang lebih jam setengah 11 atau jam 11 gitu, akhirnya tim penyelenggara datang. Dan di situ Bang Ning menghampiri mereka. Bang Ning coba nunggu bagaimana mereka persiapan ini tuh segala macam dengan teman-teman yang lainnya yang udah datang dari tim-tim sebelah ya kan. Nah di situ kita sambil nunggu ngelihat mereka itu mengkoordinasikan kendaraan motor segala macamnya itu pakai teriak-teriak, nggak ada pakai toa segala macam. Akhirnya
menyiksa tenggorokan mereka sendiri ya teman-teman ya. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah motor disusun, Bang Ning pikir mau langsung bikin sinematik atau bagaimana. Ternyata teman-teman itu setelah zuhur ya, sempat bikin video euforia lah ya, video teriak-teriak gitulah, teriak-teriak San Mori dan sinematik Aruk gitu, pokoknya redet gitu. Cuma Bang Ning nggak sempat ngerekam ya teman-teman ya, karena pada saat itu udah zuhur, jadi Bang Ning harus menjamak sholat dulu. Qadarullah, ketika kita safar itu Allah berikan kita keringanan, Allah berikan kita kemudahan untuk menjamak qashar sholat kita ya. Jadi waktu itu Bang Ning qashar aja zuhur sama asar sekalian gitu kan. Udah sampai setelah sholat Bang Ning lanjut nyamperin mereka dan yel-yel mereka udah kelar gitu. Dan setelah itu tuh Bang Ning kira ya kegiatannya udah beres, soalnya yang lain tuh udah pada bawa motor, udah pada bubar juga cuy, udah pada sendiri-sendiri lah gitu kan. Akhirnya Bang Ning berpikir kalau Bang Ning harus pulang gitu, karena qadarullah pada saat itu juga bocil Bang Ning yang paling kecil itu mendadak demam cuy. Ya pikirannya itu udah nggak nentu di sana. Akhirnya ya udah Bang Ning putuskan untuk pulang. Ternyata begitu buka di grup, agenda diistirahatkan dari jam 12 sampai jam 3 sore, kemudian lanjut sinematik dan foto bareng dari jam 3 sore sampai jam setengah 5 kalau Bang Ning nggak salah. Nah di situ ya udah sih, karena memang Bang Ning udah komitmen untuk pulang gitu kan, mengingat bocil juga pasti perlu ayahnya gitu, nggak cuman uminya doang, butuh abinya juga. Udah Bang Ning pulang perjalanan gitu sampai di Singkawang. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Nah, pelajaran yang bisa Bang Ning ambil di sini tuh terkait mengkoordinasi atau mengkoordinir acara ya teman-teman ya. Jadi sesuai rundown itu yang seharusnya jam 8 kita udah mulai ngumpul. Ya, yang seharusnya jam 8 itu kita udah mulai ngumpul di Aruk ya teman-teman ya. Qadarullah ternyata molor sampai jam setengah 11. Nggak tahu gimana caranya itu, gimana ceritanya itu, para penyelenggara malah santuy banget gitu. Jadi kasihan sama teman-teman yang udah di awal berangkat duluan gitu, karena sebelum kami juga ternyata udah banyak yang nyampe duluan cuy, sebelum Bang Ning dan teman-teman dari sekelas M-Making itu udah rame banget yang nyampe. Kemudian ya yang pertama itu acaranya molor banget malah karena koordinasi. Dan yang kedua pembelajaran lagi kemarin itu yang mereka nggak ada prepare kayaknya cuy, selain banner doang. Jadi setidaknya tuh bawa alat toa gitu kan, udah tahu kita rame, kita kegiatannya besar kayak gitu loh, bawa toa buat kalian itu teriak-teriak gitu. Berapa sih toa kan, itu kan acara juga rutin gitu kan, jadi ya masa sih nggak bisa mempersiapkan toa minimal satu aja gitu. Nah jadi itu ya teman-teman ya, biar meringankan mereka juga buat teriak-teriak, karena di Aruk itu pas waktu itu parkirannya itu terbilang cukup luas cuy. Lo kok Bang Ning lewat sini? Oh iya, ada isi lok. Nah jadi itu dua ya teman-teman ya. Yang pertama tadi waktu yang molor banget, kedua memang mereka nggak ada nge-prepare buat meringankan diri mereka gitu. Jadi ya Bang Ning juga ujung-ujungnya, wait, Pak, Bapak nggak ngerajia kan Pak? Oh enggak. Kita negur Pak Polisi dulu. Ini kayaknya Bang Ning kenal deh. Nah, mana dia? Oh itu. Oh bukan cuy. Bukan, ya udah nggak usah ditegur. Ini Bang Wahyu bukan?
Oh bukan, Bang Dava. Oh itu Pak Dava itu yang kemarin ngawal ini, ngawal morinya Kang MV. Nah jadi itu teman-teman, Bang ulangi lagi ya, Bang ulangi lagi dikit-dikit ya. Yang pertama tadi jamnya ngaret banget, yang kedua memang prepare-nya kurang mateng, terus koordinasinya juga ya karena memang mereka sibuk ya kan, jadi terbilang agak lambat gitu. Cuman ya untuk agendanya, untuk kegiatannya memang berjalan, alhamdulillah berjalan lancar gitu kan. Mungkin sesuai dengan planning mereka, sesuai dengan rencana mereka di plan B paling ya. Plan B nggak tuh, mendadak ada plan B. Jadi kayak gitu teman-teman ya. Nah pembelajaran buat kita ya besok-besok atau lain kali itu, ketika memang teman-teman mau bikin NR, ketika teman-teman mau bikin mori atau kegiatan apapun lah itu yang bersifat mengumpulkan banyak orang dan menggunakan nama-nama atau logo-logo dari sponsor ataupun mereka-mereka anggota tim, komunitas-komunitas yang pasang nama atau naik banner ya bahasa mereka ya, naik nama atau naik banner gitu bahasa teman-teman kemarin itu kan. Intinya ada logo mereka di dalam banner itu. Nah demi menjaga itu semua ya, setidaknya kegiatan kita itu benar-benar koordinasi teman-teman, di prepare. Misalnya mau kumpul jam sekian gitu, sekian menit kita tunggu buat ngumpul, kalau enggak ya tinggal gitu ya. Jadi enak kayak gitu loh. Itu juga diusahain lah, sebagai kita sebagai penyelenggara itu harus siap lebih awal gitu. Jadi para peserta yang lainnya tuh nggak berantakan, nggak amburadul, nggak sampai kesel sendiri gitu. Dan juga ya menjaga nama baik dari logo-logo yang udah terpasang di banner kita teman-teman. Jadi kayak gitu, baik itu di banner ataupun di poster ya, poster yang di share gitu ya. Jadi menjaga nama baik itu semua teman-teman. Nah itu pembelajaran banget bagi Bang Ning cuy. Bang Ning pernah bikin agenda ya, agenda NR ya kan, beberapa kali, kalau nggak salah 2 kali ya Bang Ning coba bikin agenda NR. Dan alhamdulillah teman-teman itu, oh enggak, yang pertama NR, yang kedua itu nyore riding kita ke bandara. Nah teman-teman itu alhamdulillah kita bisa koordinasi dan itu nggak ribet cuy, sebenarnya nggak ribet. Memang sih skalanya kecil, cuman kan apalagi kalau untuk skala gede ya kan, kita belajar dari skala kecil. Nah saat skala kecil kita udah terbiasa untuk konsisten, udah terbiasa untuk komitmen dengan agenda yang kita buat, rundownnya udah jelas gitu. Apalagi acara-acara gede kayak gitu cuy, malah kita bisa enteng gitu loh. Ya mungkin orang-orang bilang ya justru harusnya dari skala gede kita belajar biar yang kecil enteng gitu di pikiran orang-orang kan. Enggak cuy, sebenarnya dari skala kecil itu kita banyak belajar, supaya skala gedenya nanti kita udah nggak ke veteran lagi, udah dapat bayangannya gitu. Jadi kalau Bang Ning sih, menurut Bang Ning kayak gitu ya teman-teman ya. Ya itu tadi pembelajaran ya teman-teman buat kita semua, buat Bang Ning dan buat teman-teman yang mau membuat sebuah agenda atau kegiatan, entah itu NR, entah itu mori atau bootcamp atau segala macamnya lah kayak gitu teman-teman. Ya qadarullah teman-teman, hujan gerimis-gerimis tipis ya, sayang juga sama kamera ya kan. Ya jadi sedikit sharing-sharing dari Bang Ning tadi terkait itu ya teman-teman ya, kurang dan lebihnya Bang Ning mohon maaf. Dan kepada para penyelenggara itu untuk pembelajaran aja, dan harapan Ani selaku orang yang dipasang posternya di situ, logonya di poster kalian maupun di banner kalian ya, setidaknya ayolah kita coba untuk saling menghargai waktu teman-teman gitu, saling menghargai waktu yang lain. Mungkin kalian nggak tahu dan mungkin kalian nggak dengar ocehan mereka ketika agendanya molor ataupun bagaimana kegiatan-kegiatan kalian berusaha untuk mengkoordinasi teman-teman yang lainnya. Mungkin kalian nggak tahu ocehan mereka yang ada di belakang. Cuman di sini posisinya kami selaku para peserta itu saling sharing cuy, saling cerita di belakang kalian gitu. Bukan arti kami menggibahin kalian, enggak, tapi untuk mengevaluasi kinerja kalian. Dan mungkin
nggak semua bisa menyampaikan, dan ya dengan cara ini Bang Ning menyampaikannya. Ini cara Bang Ning, dan Bang Ning kalau misalnya teman-teman nggak terima dengan cara ini, Bang Ning mohon maaf, Bang Ning haturkan maaf yang sedalam-dalamnya buat teman-teman semua. Ya seperti inilah adanya Bang Ning coba untuk menyampaikan apa yang ada di benak-benak Bang Ning, dan yang pastinya insya Allah ada di benak-benak teman-teman yang lain juga cuy. Ya buat pembelajaran kita semua ya teman-teman ya, semoga kedepannya event tahun depan ya, semoga event tahun depan lebih terkoordinasi lagi, lebih jelas lagi, dan lebih bisa konsisten serta komitmen terhadap waktu yang udah kita buat bersama-sama di grup gitu, yang udah di-share dan udah kita ketahuin bersama-sama gitu. Insya Allah tahun depan jika memang tidak berhalangan ya kan, Bang Ning coba ajak pasukan rumah deh untuk kegiatan-kegiatan kayak begini. Dan mungkin kedepannya Bang Ning bakalan coba juga bikin agenda-agenda kecil ya kan, mungkin area sekitaran Singkawang dulu. Oh ya satu lagi teman-teman, kemarin yang dapat Bang Ning jadikan pelajaran itu juga Bang Ning dapat sharing-sharing dari komunitas yang lain ya kan, terkait keseruan mereka saat bermain di dunia motor gitu kan, saat berada di dalam sebuah komunitas yang positif gitu, bersama dengan teman-teman yang positif juga tentunya kan. Jadi suasana kita riding itu nggak kosong gitu teman-teman, nggak hampa. Jadi kita ada teman, ada orang-orang yang memang jadi bukan bahan sih, jadi teman kita, partner kita untuk bersenda gurau biar touringnya itu nggak gabut ya kan, biar touringnya lebih bermakna gitu. Ya mungkin sekian dulu video dari Bang Ning kali ini ya teman-teman ya. Bagi teman-teman yang baru hadir dan baru bergabung, jangan lupa untuk di subscribe dulu, nyalakan lonceng notifikasinya, kemudian push like cuy, dan komen di bawah terkait pengalaman kalian ketika kalian ikutin sebuah agenda touring, baik itu mori, baik itu nyoride, baik itu NR atau segala macamnya. Boleh sharing-sharing di bawah yang menjadi sesuatu hal yang berkesan buat kalian semua ya teman-teman ya. Dan bagi teman-teman yang masih selalu setia mensupport channel Bang Ning dan Sigeter, kami ucapkan terima kasih yang sebedalam-dalamnya. Semoga Allah membalas segala kebaikan teman-teman dengan balasan yang terbaik. Amin, Allahumma amin. Bang Ning dan Sigeter pamit, sampai jumpa di video berikutnya cuy. Semoga kalian terhibur dengan video kali ini, dan kami mohon maaf jika Bang Ning terjadi salah-salah kata dan salah-salah ucap. Kurang dan lebihnya sekali lagi Bang Ning ucapkan mohon maaf. Bang Ning akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal, let's go.